Kalian pernah kepikiran nggak sih gimana caranya sebuah perusahaan properti bisa tetap jaya, bahkan meroket, pas kondisi pasar lagi nggak menentu? Nah, kali ini kita akan coba bedah bareng kisah sukses di balik PT Sumarekon Agung, salah satu pemain terbesar di industri properti Indonesia. Coba bayangin, di saat penjualan properti secara nasional lagi turun, Sumarekon malah berhasil tumbuh sebesar 34% dari tahun sebelumnya. Gila kan? Jadi, apa sih resep rahasianya? Oke, untuk ngejawab itu, kita mulai dulu dengan melihat kinerja raksasa properti ini. Kita akan coba kupas tuntas angka-angka di balik kesuksesan mereka, biar kita paham apa yang bikin mereka beda dari yang lain. Nah, ini dia intinya, formula unggulan Township. Ini bukan cuma soal bangun rumah terus dijual ya, tapi ini soal menciptakan sebuah ekosistem yang utuh, hidup, dan bisa mandiri. Jadi mereka ini spesialis dalam apa yang disebut pembangunan township. Gampangnya gini, mereka itu nggak cuma jual bangunan, tapi mereka membangun sebuah kota mini dari nol. Lengkap banget, ada mallnya, ada area komersialnya, sampai tempat rekreasinya. Dan cara mereka ngejalaninya ini yang pinter banget. Pakai strategi yang mereka sebut pilar kembar. Pilar pertama, itu fokus buat bangun dan jual properti. Kayak rumah dan ruko, buat dapetin arus kas yang cepat. Nah, pilar kedua, itu buat bangun aset investasi kayak mall yang tujuannya buat menghasilkan pendapatan rutin yang stabil jangka panjang. Nah, dua pilar ini saling berkaitan dan menciptakan semacam siklus yang nggak ada putusnya. Duit dari jualan rumah dipakai buat bangun mall dan fasilitas lain. Terus, karena fasilitasnya makin lengkap, makin banyak orang mau tinggal di sana, yang akhirnya bikin nilai propertinya naik lagi. Ini bener-bener kayak mesin pertumbuhan yang jalan terus. Tentu aja, strategi sekeren ini nggak cuma di atas kertas. Yuk kita lihat gimana formula ini diwujudkan jadi Imperium Sumarekon, kota-kota nyata yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan ini bukan strategi yang kemarin sore loh. Mereka udah ngasah model ini puluhan tahun. Dimulai dari proyek legendaris mereka di Kelapa Gading tahun 76, terus berekspansi ke Serpong, Bekasi, sampai akhirnya ke kota-kota besar lain di seluruh Indonesia. Kelapa Gading ini bisa dibilang masterpiece pertama mereka. Cetak birunya lah, sekarang udah jadi kota mandiri yang super premium dan jadi incaran banyak orang di Jakarta. Terus ada Sumarekon Serpong. Ini skalanya lebih masif lagi, menerapkan formula yang sama di pinggiran Jakarta yang pertumbuhannya lagi pesat banget, dan ya berhasil jadi pusat keramaian baru di sana. Oke, kita udah lihat strateginya, udah lihat juga proyek-proyek raksasanya. Tapi pertanyaannya, gimana dengan duitnya? Apa angka-angkanya emang sebagus ceritanya? Nah, sekarang waktunya kita menganalisis keuangan perusahaan ini. Jadi dari mana penjualan gede mereka datang? Jawabannya jelas banget, rumah tapak. Kontribusinya sampai 76%. Ini nunjukin kalau Sumarekon emang paham banget apa yang paling dicari sama keluarga-keluarga di Indonesia. Dan disinilah kehebatan pilar kembar tadi kelihatan lagi. Meskipun jualan properti jadi sumber pendapatan utama, pilar investasi mereka, kayak mall dan hotel, tetap nyumbang pendapatan yang luar biasa, lebih dari 1 triliun rupiah. Ini kayak jaring pengaman yang kuat banget buat keuangan mereka. Nah, buat kalian yang mungkin juga investor, bagian ini pasti menarik banget. Kalau kita bandingin sama perusahaan sejenis, valuasi Sumarekon ini kelihatannya relatif lebih rendah. Coba lihat deh rasio PE-nya, angka ini seolah-olah nunjukin kalau harga sahamnya mungkin belum sepenuhnya mencerminkan nilai asli perusahaannya di pasar. Oke, kita udah ngomongin performa mereka sampai saat ini. Sekarang, mari kita coba lihat ke depan. Gimana Sumarekon akan menavigasi pasar di tahun-tahun mendatang. Dan apa aja sih peluangnya? Ternyata kondisi pasar sekarang tuh lagi cukup mendukung. Ada banyak angin seger lah istilahnya. Mulai dari suku bunga yang stabil, KPR yang kompetitif, ditambah lagi ada insentif dari pemerintah. Dan yang paling penting, permintaan dari masyarakat emang dasarnya kuat. Rasa optimis ini ternyata nggak cuma dirasain sama Sumarekon loh. Para petinggi di industri properti lain juga sepakat. Ini jadi sinyal kalau pasar secara keseluruhan masih punya ruang buat tumbuh lebih lanjut. Jadi, intinya apa? Gini, model township terpadu Sumarekon ini udah terbukti jadi strategi yang sangat tangguh. Mereka nggak cuma bisa ngejar pertumbuhan penjualan jangka pendek, tapi di saat yang sama juga berhasil membangun sumber pemasukan jangka panjang yang stabil banget. Tapi, ini semua menyisakan satu pertanyaan besar untuk kita renungkan. Seiring ekonomi dan gaya hidup yang terus berubah, apakah konsep kota di dalam kota ini akan selamanya jadi impian utama bagi masyarakat Indonesia? Terima kasih sudah menyimak.